channel YouTube Mas dan Ember. Kisah kelahiran Dajjal dan masa kecilnya. Dajjal adalah seorang manusia pendusta dan penebar fitnah terbesar yang lahir dari keturunan Yahudi Yahuda. Dalam berbagai riwayat, Dajjal kelak akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam atas izin Allah Ta'ala di akhir zaman. Peristiwa ini menjadi salah satu tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Dajjal bukan jin ataupun makhluk lain, tetapi ia manusia yang ditangguhkan ajalnya seperti halnya Nabi Isa alaihissalam. Dajjal lahir di negeri Samaria, negeri kecil di Palestina warisan Nabi Sulaiman. Negeri Samira ini berasal nama seorang dari Bani Israel, Musa Samiri, pembuat berhala sapi emas. Ia pengikut Nabi Musa alaihissalam yang kemudian sesat dan merupakan tokoh kafir yang disebut dalam Al-Quran. Dajjal lahir dari seorang ayah dan ibu keturunan Yahudi yang 31 tahun tidak dikaruniai anak. Ketika lahir, Dajjal menjadi anak yang paling menyengsarakan kedua orang tuanya, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ayah dan ibu Dajjal itu melewati pernikahannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya dan bagi umat manusia. Kedua matanya tertidur tetapi hatinya tetap terjaga. Keluarga Dajjal, ayah dan ibunya adalah penyembah berhala. Mereka menyembah berhala berbentuk sapi betina. Menurut Dr. Isa Daud dalam bukunya, kemunculan Dajjal di segitiga Bermuda. Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ada yang menyebutkan cikal bakal Dajjal lahir dari nama Musa Samiri, si pembuat berhala sapi emas. Sementara dalam buku Hazaru Masir Ad-Dajjal disebutkan Dajjal lahir dari hasil hubungan. Ketika ibunya sedang menstruasi, lalu terjadilah kehamilan sebagai pengaruh perbuatan iblis. Dikisahkan pada malam yang menakutkan, diiringi embusan angin dan hujan lebat, pasangan suami istri itu mendengar suara dari patung sapi betina yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Kemudian patung itu memberitahu kepada mereka akan kelahiran seorang anak. Setan mengetahui keinginan suami istri itu mendambakan seorang anak laki-laki. Karena itu, setan memperdaya berhala itu seakan-akan memberi karunia anak dan meminta korban-korban sesembahan. Demikianlah cara setan menipu daya manusia. Perempuan itu pun melahirkan anak lelaki, tetapi kedua matanya cacat sejak lahir. Bayi itu suka tidur malam dan siang hari pun jarang bangun. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau menyusu pada ibunya dan selalu tertidur, hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian, ibunya pun meninggal. Ayah Dajjal berpostur tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti paruh burung. Sedangkan ibunya berbadan gemuk, kedua tangannya panjang, dan memiliki payudara yang besar. Anak itu sangat membahayakan kedua orang tuanya dan juga umat manusia. Bukan hanya ibunya saja yang merasakan kesengsaraan, sang ayah pun demikian. Adapun kesialan yang dibawa Dajjal bagi ayahnya ialah setelah kira-kira Dajjal berumur 4 tahun. Dajjal hanya diam dan tidur saja sejak kelahirannya. Pada suatu malam anak itu bergerak merangkak seperti balita. Ia berjalan ke arah patang-patang berhala, kemudian tidur di sisi patung itu. Sang ayah pun bangun keesokan harinya dan mendapati anaknya tertidur di pangkuan patung Tuhan mereka. Ayahnya memberitahu tetangganya hingga berita itu menyebar luas. Penduduk sekitar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan hal tersebut. Kemudian hakim kota mendengar dan ingin memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa keberkahan. Maka diutusnya mata-mata untuk membuat siasat. Maka dihadapkannya lah ayah Dajjal kepada hakim kota
dan dipaksa untuk mengaku bahwa kabar berita itu adalah hasil rekayasa dirinya semata. Karena itu ayah Dajjal dipaksa untuk mengaku bahwa dirinya lah yang telah mengangkat anaknya dan menaruhnya di pangkuan patung sapi itu. Karena ayah Dajjal menyangkal tuduhan itu, ia dipenjara dan disiksa, sementara Dajjal diambil oleh hakim dan dirawat di dalam istana. Dalam menghadapi siksa di penjara, ayah Dajjal tidak kuat sehingga ia terpaksa mengakui kebohongan itu. Setelah ia mengaku, ayah Dajjal pun diusir. Maka tinggallah ia sebatang kara karena ulah anaknya itu. Dalam keterasingannya itu, ayah Dajjal meninggal dalam penderitaannya. Setelah berada di dalam istana selama kira-kira 1 tahun 1 bulan, negeri Samiri dilanda bencana dahsyat. Allah Ta'ala memusnahkan negeri itu karena perbuatan penduduknya menyembah berhala, maksiat yang melampaui batas. Kemudian Allah memerintahkan Jibril menyelamatkan anak itu dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di tengah-tengah lautan luas yang disebut Laut Yaman. Pulau yang didiami Dajjal ini dikenal dengan nama Jazirah Tuban Ar-Rohib wa Agdabah Al-Halbah, yakni sebuah pulau yang terdapat ular mengerikan dan hewan berbulu tebal. Huan melata yang berbulu lebat inilah yang menjaganya selama Dajjal mendiami pulau itu. Hewan ini disebut sebagai Al-Jassasa, yang bisa berbicara layaknya manusia. Pulau itu berukuran kecil, bagaikan tumpukan bebatuan. Pulau itu terpisah dari gugusan pulau-pulau yang banyak jumlahnya. Dajjal sepanjang hari sepanjang tahun selalu tidur layaknya penghuni gua. Adapun kebenarannya, kita masih membutuhkan referensi yang sahih selain yang diceritakan oleh buku-buku dan literatur di atas. Jika memang kisah tersebut benar adanya, maka kita memohon kepada Allah Ta'ala agar diberi rahmat dan taufik sehingga bisa selamat dari fitnah Dajjal di akhir zaman nanti. Dajjal dinamakan juga dengan Al-Masih karena salah satu matanya buta atau karena dia mengelilingi dunia hanya dalam waktu 40 hari. Dajjal memiliki banyak sifat yang dijelaskan dalam berbagai hadis agar manusia mengenalnya dan memberikan peringatan kepada mereka atas kejelekannya, sehingga ketika dia keluar, maka orang-orang yang beriman akan mengenali dan tidak terkena fitnahnya. Bahkan mereka akan tetap mengetahui sifat-sifat Nia yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat-sifat ini dapat membedakannya dari manusia yang lain. Maka tidak akan ada yang tertipu kecuali orang bodoh yang telah menetapkan jaminannya hanya kepada Allah lah kita memohon keselamatan. Setelah ada duhan atau angin lembut dari Yaman yang menyerang umat manusia, maka saat itulah Dajjal muncul menyebarkan fitnah dan mengumpulkan pengikutnya. Nawas bin Saman telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memaparkan ciri-ciri Dajjal kepada para sahabat-sahabatnya. Beliau bersabda, Dajjal adalah seorang pemuda yang berambut keriting, matanya buta satu picak, kehilangan satu. Menurut saya, dia seperti Yusa bin Katu. Barang siapa dari kamu yang melihatnya, maka bacakanlah untuknya pembuka surah Al-Kahfi. Dia keluar dari celah kota antara Syam dan Irak. Kemudian dia membuat kebinasaan di sebelah kanan dan sebelah kiri di setiap tempat. Wahai hamba Allah, tetapkanlah, kuatkanlah dirimu. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Disebutkan bahwa kemampuan Dajjal menjelang hari kiamat sangatlah dahsyat. Ia dapat mendatangkan air saat api menyebar di mana-mana, mendatangkan api di saat kondisi kedinginan, menghidupkan orang yang sudah meninggal, dan lainnya. Namun semua itu hanyalah fitnah semata yang ditunjukkan kepada para pengikutnya. Hal tersebut sesuai dengan namanya yang memiliki kata dasar yang termasuk bentuk mubalagah atau melebihkan, yang maknanya
yakni banyaknya kebohongan yang ada pada dirinya. Disebutkan juga bahwa pada suatu hari, pada musim kemarau panjang, Dajjal akan bertanya kepada manusia di sekitarnya, "Apa kamu menginginkan api atau air?" Jika menjawab air, berarti Dajjal akan memberikan api. Dan jika menjawab api, maka Dajjal akan memberikan air. Sedangkan jika ada yang tetap memilih api dan ia berpegang teguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang itu akan dibunuh Dajjal. Seperti itulah gambaran kekejaman dari sosok Dajjal yang akan datang menjelang kiamat nanti. Kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, duhan, Dajjal, binatang Ad-Dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Yajuj dan Majuj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Nabi Muhammad dalam satu hadis, riwayat Huzaifah bin Asid Al-Ghifari, dalam satu hadis riwayat Abu Dawud, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Dajjal mengaku sebagai Tuhan sehingga membuat umat manusia kebingungan. Namun, Nabi menegaskan bahwa Tuhan tidak buta sebelah, sebagaimana Dajjal. Suatu hari, Nabi Muhammad pernah menyampaikan pidato di hadapan para sahabatnya secara panjang mengenai Dajjal. Merujuk Hayatus Syahbah, Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, 2019, Nabi Muhammad mengawali pidatonya dengan mengatakan bahwa setiap nabi yang diutus Allah pasti mengingatkan kaumnya terhadap Dajjal, termasuk dirinya sebagai nabi terakhir. Dajjal pasti akan muncul di tengah kalian, tegas Nabi. Kata Nabi, dirinya akan menjadi pelindung bagi setiap muslim manakala Dajjal muncul pada zamannya. Namun, jika Dajjal datang setelah Nabi wafat, maka setiap muslim menjadi pelindung atas dirinya sendiri, dan Allah akan menggantikan Nabi untuk melindungi umatnya. Nabi kemudian menjelaskan perihal wilayah kemunculan Dajjal. Disebutkan bahwa Dajjal akan datang dari suatu wilayah yang sepi antara Syam, kini Suriah, dan Irak. Lalu dia membuat keonaran di mana-mana, di seluruh penjuru dunia. Dajjal akan mulai muncul dan berkata, "Aku adalah nabi," padahal tidak ada lagi nabi sesudahku. Lalu ia mengulanginya, sampai akhir berkata, "Aku adalah Tuhanmu," padahal kalian tidak melihat Tuhan kalian. Sebelum mati, jelas Nabi Muhammad. Selain ciri-ciri fisik di atas, Nabi juga mengungkapkan bahwa ciri Dajjal lainnya adalah ada kata kafir di antara kedua bola matanya. Semua orang yang beriman bisa membaca kata di jidat Dajjal tersebut. Oleh karena itu, Nabi memerintahkan umatnya yang menjumpai Dajjal agar meludahi wajahnya dan membacakan awal-awal surat Al-Kahfi. Dajjal dijelaskan Nabi Muhammad sebagai seorang yang sakti. Dia akan menguasai umat manusia. Ia bisa menghidupkan manusia yang telah dibunuhnya. Tapi Nabi menegaskan bahwa Dajjal tidak bisa melakukan lebih daripada itu. Juga tidak bisa menguasai manusia lainnya. Cobaan Dajjal antara lain, ia membawa surga dan neraka. Neraka Dajjal adalah surga, sedangkan surga Dajjal adalah neraka. Barang siapa diuji dengan neraka Dajjal, hendaklah ia memejamkan mata dan meminta pertolongan kepada Allah. Niscaya neraka itu menjadi dingin dan menyelamatkan, sebagaimana api menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim, papar Nabi Muhammad. Nanti Dajjal akan melewati sebuah desa di mana penduduknya mengimani dan mempercayainya. Dajjal kemudian berdoa untuk kesejahteraan mereka, maka hujan pun turun. Bumi menjadi subur, binatang mereka menjadi sangat gemuk, penuh dengan daging dan deras air susunya. Kondisi berbeda dialami penduduk desa yang mengingkari dan tidak mengimani Dajjal. Dajjal mengutuknya hingga tidak ada satu pun binatang mereka yang hidup. Hari-hari Dajjal adalah 40 hari. Satu hari seperti 1 tahun. 1 hari lagi seperti sebulan.
1 hari lagi seperti sepekan, sedangkan hari-hari berikutnya adalah seperti hari-hari biasa. Sedangkan hari terakhir adalah hari seperti Fata Morgana. Pagi hari, seseorang berada di pintu Madinah. Dan sebelum di pintu yang lain, sore hari telah tiba, kata Nabi Muhammad. Menurut sebuah riwayat, Dajjal memiliki 70.000 pengikut dan mereka akan mengenakan jubah tebal berwarna hijau. Disebutkan dalam Asratus Sa'ah karya Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil, sebagaimana diterjemahkan oleh Atoilah Umar. Pengikut Dajjal yang berjumlah 70.000 orang tersebut adalah kaum Yahudi. Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahih Muslim, dalam kitab Al-Fitan wa Ashrat Al-Sah, dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan diikuti oleh kaum Yahudi Asbahan sebanyak 70.000 orang dengan memakai toilusan jubah hijau. Adapun dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan 70.000 pengikut Dajjal tersebut akan memakai mahkota. Mengutip kitab Kasif Al-Minan fi Alamat Asa'ah wa Al-Malahim wa Al-Fitin karya Mahmud Rajab Hamadi dan diterjemahkan oleh Ibnu Tirmidzi. Dajjal dan 70.000 pengikutnya tersebut akan mengembalikan kejayaan bangsa Yahudi dan menghancurkan khilafah Islam. Sejumlah hadis menyebut Dajjal akan menyebarkan fitnah di antara umat manusia. Fitnah ini memiliki bahaya paling dahsyat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dajjal akan berkeliling ke berbagai penjuru bumi dalam waktu 40 hari. Dalam Sahih Muslim disebutkan, ada 2 kota yang diharamkan bagi Dajjal, yakni kota Makkah dan kota Madinah. Dikatakan ketika Dajjal hendak memasuki kota tersebut, ia dihadang oleh malaikat yang membawa pedang. Dan setiap jalan menuju kota tersebut dijaga oleh malaikat. Wallahu alam. Dajjal si pembawa kesesatan, dikatakan, akan mendatangi seluruh tempat di muka bumi, kecuali Makkah dan Madinah. Dalam waktu yang singkat, lantas kendaraan apa yang akan dipakainya nanti untuk menjelajah bumi? Sebelumnya Nabi SAW telah menginformasikan bahwa Dajjal akan menginjakan kaki di setiap sudut permukaan bumi. Selain beberapa lokasi, dalam haditsnya dari Samurah bin Jundub, beliau berkata, dan dia akan muncul di muka bumi seluruhnya, kecuali 2 tempat suci, Makkah dan Madinah, serta Baitul Maqdis. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan Tirmidzi. Meski Dajjal terbilang selama 40 hari, tetapi ia adalah makhluk pendusta yang berbahaya. Ia disebut sebagai fitnah terbesar dan terberat bagi umat manusia. Ia tak kenal lelah untuk membawa orang-orang kepada kesesatan, sehingga umat Islam hendaklah mewaspadainya dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon perlindungan. Mengenai transportasi Dajjal, Nabi SAW memberitahu bahwa ia akan menaiki seekor keledai akmar. Tapi Mansur Abdul Hakim dalam buku-buku kiamat, tanda-tandanya, menurut Islam, Kristen dan Yahudi, menyebut bila kendaraan. Dajjal diibaratkan dengan binatang ini karena pada masa Rasul, tak ada sarana selain kuda, keledai, dan unta. Di mana dalam haditsnya, beliau bersabda, Dajjal menunggang seekor keledai akmar. Jarak antara kedua telinga keledai itu adalah 40 hasta. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Mansur Abdul Hakim menambahkan, 1 hasta sama dengan 55 cm. Kemudian, bila dikalikan 40 by 55 tim, hasilnya bisa lebih dari 20 meter. Maka binatang yang dinaiki oleh Dajjal ini bukan keledai biasa. Mansur Abdul Hakim lanjut berpendapat lagi. Dalam bukunya, pada hadits ini, Nabi SAW mencoba menggambarkan kendaraan lebih modern, yang lebih cepat dan mirip piring terbang berbentuk bulat.
Dikatakan transportasi berwujud bundar karena keledainya disifati akmar, yakni bulan yang berwarna putih. Kata ini juga menunjukkan bentuknya yang bulat, sehingga analogi piring terbang dirasa cocok untuk membayangkan kendaraan Dajjal kelak, sesuai hadis tersebut. Di samping itu, kendaraan piring terbang juga digadang-gadang punya teknologi pergerakan cepat, sebagaimana laju aksi Dajjal yang bagaikan awan dengan hembusan angin. Rasulullah katakan itu dalam hadisnya dari An-Nuwas bin Samen, seperti awan yang diikuti angin. Hadis riwayat Muslim. Wallahu alam. Itulah kisah kelahiran Dajjal hingga kendaraan yang akan ditungganginya kelak di akhir zaman. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan terhindar dari fitnah Dajjal. Amin. Amin ya robbal alamin. Subscribe, like, share, dan komen